Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat AKK. Kami dari kelompok 4 akan membahas mengenai konsep dasar manajemen pelayanan kesehatan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen rumah sakit dan puskesmas dengan dosen pengampu Ibu Sumarni SKM Mars. Sebelum masuk ke penjelasan, yuk kenalan dulu dengan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Nur Khalifatunisa, ada Nur Halisa, ada Yuni Febriani, ada Rani Mawardani, dan Mutmaina. Selamat menyaksikan. Kalian tahu nggak sih apa itu manajemen pelayanan kesehatan? Pelayanan kesehatan menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia tahun 2009 adalah setiap upaya yang diselenggarakan sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit, serta memulihkan kesehatan perseorangan, keluarga, kelompok, maupun masyarakat. Sistem pelayanan kesehatan yang ada di Indonesia ada dua, yaitu rumah sakit dan puskesmas. Rumah sakit adalah melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemeliharaan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan rujukan. Ruang lingkup rumah sakit terdiri dari dua, yaitu yang pertama, pelayanan kesehatan yang meliputi pelayanan medik, pelayanan penunjang medik, dan pelayanan penunjang non-medik. Yang kedua, pelayanan manajerial yang meliputi manajemen kebutuhan pasien dan manajemen sumber daya rumah sakit. Sistem pelayanan kesehatan di Indonesia selain rumah sakit yaitu puskesmas. Puskesmas merupakan pelayanan kesehatan terdepan dengan misi sebagai pusat pengembangan pelayanan kesehatan yang tugasnya melaksanakan pembinaan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di suatu wilayah tertentu. Aspek-aspek pelayanan kesehatan yang dilakukan secara menyeluruh yaitu promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Fungsi dan upaya puskesmas ada tiga. Yang pertama, menyelenggarakan upaya pembangunan berwawasan kesehatan. Upaya ini dilakukan dengan menganalisa dampak kesehatan program pembangunan dan melakukan koordinasi program pembangunan kesehatan yang diselenggarakan di wilayah kerjanya. Yang kedua, menyelenggarakan upaya pemberdayaan keluarga dan masyarakat di bidang kesehatan. Upaya ini dilakukan dengan mengembangkan upaya kesehatan berbasis masyarakat dan membentuk badan penyantun puskesmas. Kemudian yang ketiga ada menyelenggarakan upaya kesehatan tingkat pertama secara terintegrasi. Di dalam pelayanan kesehatan, baik rumah sakit maupun puskesmas terdapat sistem manajemen. Manajemen berasal dari bahasa Latin yaitu manui, yang artinya tangan yang pegang kendali kuda agar sang kuda dapat diarahkan mencapai tujuan dengan baik. Menurut pendapat Follett, manajemen adalah suatu seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Dan menurut Cons dan Donnell, manajemen adalah pencapaian sesuatu tujuan yang dilakukan melalui dan dengan orang lain. Sedangkan menurut Lewis, manajemen adalah proses mengelola dan mengkoordinasi sumber daya secara efektif dan efisien sebagai usaha untuk mencapai tujuan organisasi, yaitu sesuai dengan tujuan atau sasaran dan penggunaan sumber daya yang optimal. Untuk unsur manajemen sendiri terdiri dari satu, man atau sumber daya manusia, kedua, money atau biaya, ketiga, material atau bahan, yang keempat, machine atau alat, yang kelima, method atau cara yang digunakan dalam bekerja, yang keenam, market atau pasar. Jika keseluruhan unsur tersebut dapat bekerja dengan baik, maka kualitas manajemen pelayanan kesehatan juga akan baik. Apalagi sebagaimana yang tertulis dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 5 Ayat 2 bahwa setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan
yang aman, bermutu, dan terjangkau. Namun pada faktanya, masih terdapat banyak keluhan yang dirasakan masyarakat terkait pelayanan kesehatan yang mereka dapatkan. Salah satu contohnya seperti pada kasus berikut ini. Seorang keluarga pasien di Kota Bengkulu, Helmi Hasan menjemput kepala puskesmas Beringin Raya yang menolak pasien Menilai pelayanan rumah sakit buruk imbas dari aksi mogok komite perawat rumah. Pada Rumah Sakit X ditemukan adanya kesenjangan antara pasien umum dan pasien BPJS yang berobat. Hal ini berdasarkan penelitian yang dilakukan kepada 150 responden yang terdiri dari 110 pasien BPJS dan 48 pasien umum. Berdasarkan fakta di lapangan mengenai reliability, masalah ketidakpuasan pelayanan BPJS disebabkan karena keterlambatan pelayanan dokter dan perawat, lamanya proses masuk rawat inap, sistem yang berbelit-belit, dan kebersihan ruangan rumah sakit. Kemudian, mengenai responsiveness, terdapat perbedaan daya tanggap dokter saat menanyakan keluhan pasien. Jam dokter yang lebih lama pada pasien umum dan pasien BPJS jarang dicek kondisi kesehatannya pada saat berada dalam ruangan. Menurut peneliti, rasa tidak puas juga disebabkan karena adanya perlakuan berwujud verbal dan non-verbal dari petugas kesehatan, seperti memanggil nama pasien dengan nada yang kurang hormat, mendahulukan pasien yang membayar duluan, dan kurang ramah serta enggan berkomunikasi dengan pasien. Sebaiknya pihak rumah sakit tidak membeda-bedakan dalam pemberian layanan baik untuk pasien umum maupun pasien BPJS. Rumah sakit dapat membuat kotak saran untuk menampung berbagai kritik sebagai bahan evaluasi ke depannya. Jadi, peningkatan pelayanan bukan hanya untuk ke pasien umum, tetapi juga untuk pasien BPJS.